Ustaz. Tadi disentil sedikit tentang bahwa kita ini kan harus mengenal Allah, artinya kita harus belajar, Ustaz. Sebenarnya kalau kita mau belajar dalam mempelajari Islam sendiri, Ustaz, atau belajar agama, Ustaz, seperti apa metode yang dianjurkan mungkin di dalam Islam, atau seperti apa, Ustaz, kira-kira? Baik, jadi untuk belajar agama, saya pahami kita tidak bisa otodidak. Ya kan? Jadi kita perlu guru yang membimbing kita. Jadi harus ada guru, nggak bisa kita walaupun nggak bisa langsung ya, bisa, cuman potensi salahnya besar. Kan hari ini kan banyak orang berpikir ngapain masuk pesantren, pengen di sekolah kan, cukup beli paket baca Google. Karena ada orang pikir sesingkat itu ya. Benar. Nah jadi ini saya rasa terlalu sederhana ya. Nah, jadi agama itu kita harus berguru lah, ada yang membimbing kita. Nah, walaupun mungkin 1-2 mungkin lah ya, kita nggak mengatakan iya ya, ada mungkin bisa atau tidak, tapi saya yakin harus berguru. Karena Nabi Muhammad pun berguru ya. Dalam surah Al-Qiyamah, ketika Nabi itu dibimbing, diajar Quran oleh malaikat Jibril kan, itu kan Allah abadikan, faida qara'nahu fattabi' Qur'anah. Saat kami bacakan Quran itu ikuti. Jadi kan ada guru yang mentalkin, yang mengajarkan, ada murid yang mengikuti. Walaupun dalam proses selanjutnya dengan suasana masyarakat kita yang heterogen ya dari segi pemahaman, saya sangat berharap kepada para pelajar-pelajar ya, yang mempelajari Islam untuk tidak fanatik berlebihan. Jadi kita mengakomodir ya. Fanatik yang dimaksud seperti fanatik seperti ya, apa? Maksudnya saya maksud pelajari semua. Misalnya yang bersangkutan Muhammadiyah, pelajari juga yang ada di NU. Yang bersangkutan NU, pelajari juga yang ada di Muhammadiyah, ataupun pemahaman-pemahaman yang lain. Itu yang saya maksud ya. Jadi kita sehingga nanti bisa untuk menggandeng ya. Ya baik. Jadi untuk konteks hari ini umat Islam harus bersatu, jangan terpecah karena hanya perbedaan pemahaman yang sifatnya multi interpretasi. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika memahami ayat itu bisa dipahami seperti ini, bisa dipahami dengan yang lain. Ataupun ada satu hadis bisa dipahami seperti ini, bisa dipahami dengan yang lain ya. Jadi ini kan multi interpretasi dia ya. Kecuali hal-hal yang sifatnya kepastian ya, misalnya tentang ketuhanan. Kalau sudah lebih dari satu, ini kan udah nggak benar ya. Ataupun tentang kenabian, beda nabinya kan. Ataupun tentang keyakinan kepada hari akhirat. Jadi ini permasalahan-permasalahan pokok dalam akidah yang tidak mungkin berbeda. Tapi dalam akidah pun nanti ada cabang-cabangnya yang mungkin bisa terjadi perbedaan. Iya, kan banyak perdebatan ya di media sosial kita lihat, Ustaz. Jadi hal ini saya rasa tidak perlu untuk dilanjutkan ya. Berdebat hal-hal yang pada masa lalu sudah final. Masa lalu juga nggak akan bersatu, kan? Misalnya dalam pemahaman itu, maka kita cukup menguatkan pemahaman kita tanpa menyalahkan pemahaman yang lain. Selama memang ada sumber dalilnya ya, kecuali sudah ke arah kesesatan, ini kan udah masuk ranahnya amar ma'ruf nahi mungkar nantinya. Oke, Ustaz. Ustaz, masih tentang belajar nih, Ustaz. Ini kan misalnya seperti kita hari ini yang jumpa langsung sama Ustaz Ferry dan kameramen kita gitu. Kemudian ada orang yang mendengarkan dari video ini, menyaksikan, menonton apa yang sudah, apakah dia juga sudah belajar namanya, Ustaz?